Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam kenal, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau coba tanggapi satu komentar dari Cingga Velin. Apakah umat Kristen yakin dalam penerjemahan Injil beratus-ratus tahun lalu tidak ada kesalahan dalam penerjemahannya ke macam-macam bahasa? Jawabannya jelas absolutely yes, yakin tidak ada kesalahan. Karena ya, dalam berbagai bahasa itu berbeda-beda namun tidak merubah makna. Itu contoh. Dalam bahasa Indonesia disebut kursi, dalam bahasa Inggris disebut chair. Apakah itu berubah bendanya? Tentu tidak. Penyebutan yang berbeda tapi benda yang dimaksud itu sama-sama tempat kita meletakkan bokong kita alias duduk. Itu ya. Jadi mau diterjemahkan dalam bahasa apapun, Alkitab tidak akan menemukan kesalahan sedikit pun dalam makna, dalam pesan atau esensi, bahwa Kejadian sampai Wahyu tidak bisa tidak benang merahnya hanya tentang Yesus Kristus sebagai Allah, semesta alam yang nuzul ke dunia menjadi manusia, di mana kedudukannya sebagai Tuhan itu mengatasi segala penguasa yang pernah ada di muka bumi. Karena kekuasaan Yesus Kristus itu jelas dari surga di dunia, bahkan di dunia orang mati. Nah, jadi tidak ada yang kontradiksi, semuanya itu justru rekonstruksi. Demikian Alkitab itu ya, mau bahasa Jerman, mau bahasa Jepang, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa India, Hindi, Urdu, mau bahasa Tagalog, mau bahasa-bahasa suku diperkecil, Dayak kah, Sunda kah, Minang kah, Aceh kah, Manado kah, Batak kah, Jawa kah, semua esensi pesan maknanya itu sama. Tidak ada yang geser, tidak ada yang berubah. Tidak ada di sana mengatakan dalam bahasa Jerman Yesus Kristus itu mati di salib, lalu dalam bahasa Indonesia Yesus itu melarikan diri. Tidak ada. Ya. Tidak ada di dalam bahasa Jepang itu Yesus Kristus dikatakan dibaptis, lalu di dalam bahasa Tagalog tidak. No, tidak pernah ada yang bertentangan seperti itu. Semuanya clear sama. Pemaknaannya sama, esensinya sama, ceritanya sama, dari penciptaan sampai nubuatan kedatangan Kristus untuk yang kedua kali itu sama. Kenapa bisa begitu? Karena semua terjemahan itu dilakukan di bawah otoritas Allah dengan pimpinan Roh Kudus. Wah, puji Tuhan ya teman-teman ya. Jadi kita itu walaupun banyak bahasa, Allahnya jelas ya. Yang memimpin pun jelas Roh Allah yang Maha Kudus. Yang disembah pun jelas, tidak berubah-ubah, bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat bagi manusia, bagi dunia, bagi kamu, bagi saya. Untuk referensi, teman-teman bisa buka Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel ya. Kita coba buktikan kenapa bahasa itu, dialek itu dengan berbagai macam bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Saya bacakan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Tetapi ayat 8-nya saya bacakan kepada teman-teman. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, ya. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi bahasa itu sesuatu yang dibuat oleh manusia dan diizinkan atau sengaja dibuat oleh Tuhan untuk berbagai macam dialek ya, berbagai macam arti, sehingga bisa diserahkan ke berbagai belahan bumi. Nah, Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang kekal tidak blunder dan tidak menipu dirinya sendiri. Ketika Dia yang membuat bahasa itu menjadi beraneka ragam, lalu diserahkannya dengan sengaja ke seluruh penjuru bumi, maka Dia tidak akan membiarkan bahasa itu menjadi bumerang atau penghalang untuk orang-orang bisa datang mengenal dirinya secara langsung. Wah, ajaib bukan? Jadi jangan sembah Allah yang cuma bisa satu bahasa teman-teman ya. Bisa jadi Allahnya lupa kursus bahasa, oke? Allah sekali lagi bisa disembah dalam berbagai bahasa dengan pemaknaan dan esensi yang sama. Alkitab satu-satunya sebagai sumber kebenaran dan kehidupan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan firman mencatat seluruh bumi bisa berlalu, tetapi perkataanku di dalam Alkitab satu noktah pun tidak berubah, tidak hilang. Demikian dalam terjemahan berbagai bahasa, esensinya, maknanya, benang merahnya hanya satu,
Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Yesus Kristus berkedudukan sebagai Tuhan, penguasa di atas segala penguasa. Dan Yesus Kristus satu-satunya jalan, satu-satunya cara kamu bisa bertemu dengan Allah sejati sehingga kamu boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Yesus Kristus sumber kebajikan, hikmat, mahrifat, dan bijaksana memampukan kamu memahami dan membuka seluruh matamu sehingga kamu boleh berbagian dalam kerajaan surga. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Amin. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Kristus memberkatimu. Shalom.